Forza Milan. Welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini tanggal 4 Juni 2022, Milan ada di hati akan update status tentang transfer Milan. Sebelumnya, Milan ada di hati mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia anak dari Gubernur Ridwan Kamil atau Kang Emil, yakni A. Eril, yang terhanyut sungai di Swiss. Semoga amal dan Islam A. Eril diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kembali ke topik utama, yakni tentang rumor transfer yang dimana Milan telah menargetkan beberapa, yakni ada gelandang Roma yakni Nicolo Zaniolo yang dua musim terakhir ini selalu dikaitkan oleh Milan. Tentunya Milan akan menembakkan pelurunya kepada Zaniolo, kan akan menawarkan transfer 30 juta euro tanpa pemain dari Milan sendiri. Tentunya dari Zaniolo adalah kembalinya Pobega dari peminjaman dari Torino, dan Noah Lang bersama temannya Charles de Ketelaere yang akan menjadi target Milan selanjutnya untuk di klub Brugge. Dua pemain ini sangat berpotensi direkrut oleh Milan, yang dimana para pemain ini telah berkontribusi bagi tim klub Brugge, yang dimana berhasil memperlihatkan permainan yang indah. Kenapa Noah Lang? Karena Noah Lang mempunyai potensi di sayap kanan, yang dimana Mesias dan Saelemaekers tidak selalu aktif dalam beberapa pertandingan ini, dimana maksud aktif ini selalu menampilkan permainan-permainan yang baik. Tentunya di musim 2021-2022 kita tahu sisi kiri selalu aktif, yang dimana Liao dan Theo Hernandez baik, Rebic juga di sebelah kiri. Dan tentunya ini sayap kanan menjadi titik terlemah Milan, yang dimana dikawal oleh Mesias atau Saelemaekers atau juga Calabria di sisi kanan. Untuk di tengah, Milan telah mempercayai untuk musim 2022-2023 yakni Benacer, Tonali, dan Pobega. Tentunya Milan akan menambah kekuatan juga di Yassine Adli yang bisa bermain di gelandang bertahan maupun gelandang serang. Tentunya Noah Lang dan Charles de Ketelaere sangat bisa dibutuhkan pemain Milan saat ini bisa menjadi satu tim yang solid, dimana transfer ini bisa diwujudkan di bulan Juli. Redbird Capital mengucurkan dana sekitar 150 juta sampai 250 juta euro untuk perekrutan pemain. Tentunya ada yang terbaik dari transfer sekarang. Milan akan menuruti permintaan Liao, yang dimana agennya meminta 7 juta euro per tahun, dimana adalah sinyal hijau dari Gary Cardinale selaku CEO baru Milan menyetujui transfer atau menyepakati kontrak yang disodorkan oleh agen Liao tersebut, Jorge Mendes. Baik Liao yang dimana paling aktif di musim 2001-2022 sangat baik dan sangat dinanti penampilannya untuk musim 2022-2023. Untuk musim 2002-2023 mempunyai waktu yang singkat, yang dimana hanya 6 bulan menghadapi Piala Dunia. Tentunya seleksi pemain untuk dijadikan pemain Milan ini bisa tergantung dari kecermatan dari Moncada selaku scout
Milan untuk mencari pemain yang pas dan bisa solid kepada Milan tersendiri. Untuk musim depan Milan akan mengikuti 3 kompetisi, yakni kompetisi Liga Champions, Super Coppa Italia, dan tentunya Liga Italia yang mempunyai 38 pertandingan kompetitif di Liga Serie A. Tentunya ada juga Piala Supercoppa Italia yang mempertemukan AC Milan dan Inter. Tentunya ini menjadi evaluasi bagi pemain Milan untuk membentuk tim kompetitif musim depan selanjutnya. Untuk itu, para manajemen Milan yang baru maupun Elliot sangat selektif terhadap permainan Milan sendiri yang dicermati oleh pemain-pemain yang mempunyai kualitas yang bagus. Tentunya untuk rekrutan musim 2002-2003 Milan pasti mempunyai ide cemerlang untuk mewujudkan itu yang pas untuk baik dan untuk Milan sendiri. Kenapa bukan striker Milan? Karena kita tahu Milan mempunyai ada perpanjangan kontrak dari Ibrahimovic, Olivier Giroud, dan tentunya striker muda Lazetic. Dalam 3 striker ini yang bisa berkontribusi yakni bisa hanya yang Olivier Giroud yang aktif, dan sedangkan Ibrahimovic dan Lazetic hanya menjadi pemain cadangan. Untuk Lazetic sendiri didatangkan pada Januari 2022 sebagai cadangan di Primavera Milan yang bisa membantu tim muda Milan. Tentunya Milan yang solid dan kompak akan diwujudkan kembali di musim 2022-2023. Tentunya ada kecenderungan Milan pasti tidak ingin kehilangan Leao, yang dimana pemain ini aktif bisa membombardir pertahanan Milan baik dari sisi bertahan dan sisi lawan bisa memecah kebuntuan. Terbukti kebanyakan Leao dari counter attack yang dilakukan oleh Leo sendiri dan kreasi dari gelandang tengah. Untuk tanda tanya Ibrahim Diaz, kemungkinan sinyal hijau masih diberikan kepada Pioli untuk Ibrahim Diaz, yang dimana pemain tersebut bisa bertahan 1 musim karena Milan mempunyai perpanjangan 2 musim, yakni sisa 1 tahun untuk 2002-2023. Baik sekali untuk Milan sendiri, maka dari itu Milan ingin mencari pemain yang seperti Ibrahim Diaz. Tentunya pemain-pemain ini akan diseleksi secara aktif dan pasif dari Scott Mencada dan Maldini dan Ricky Massara. Tentunya di bulan Juni ini para pemain dan yang tidak mengikuti FIFA Matchday berlibur di Milan atau di tempat liburan yang mereka sukai. Tentunya Maldini juga dan keluarga tanpa berliburan untuk menikmati sisa libur kompetisi ini. Dan tentunya ini rekrutan Maldini pasti akan berbuah manis, yang dimana Maldini selalu mempunyai tim atau pemain yang bisa menjadi rekrutan andalan, yakni adanya Theo Hernandez yang bisa menjadi patokan Milan, dan Benacer dan Tonali ini menjadi pedoman Milan untuk bisa merekrut pemain-pemain yang bisa berkompetisi untuk musim selanjutnya. Demikian video dari Milan ada di hati. See you for next video. Forza Milan.